Nah, ini rumus keren banget ya. Kebetulan dulu saya anak matematika nih, jadi begitu kenal rumus ini kayak relate banget nih. Tapi sayangnya rumus ini hanya ada di Excel 365 ya, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang pakai Excel 365, cobain dipraktekin. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Dengerin dulu ya. By the way, teman-teman bisa trial 365 sambil cobain. Atau gunain Excel online buat nyobain. Karena dengan Excel online, teman-teman bisa dapat akses ke rumus-rumus ini. Jadi kalau dulu saya zaman sekolah ya, kalau misalnya ada kebetulan karena saya sekolah di luar, kita pakai bahasa Inggris, kita selalu bilang begini, let X be 5. Itulah kenapa rumus ini disebut let. Oke, rumusnya let. Jadikan X menjadi dari 5 gitu ya. Let X be 5, let Y be 10 gitu ya. Jadi kalau saya punya rumus X-nya 5, Y-nya 10, kalau saya punya rumus X ditambah Y ya, jawabannya adalah 15 gitu ya. Karena X-nya 5, Y-nya 10. Jadi kita nge-store sebuah angka di dalam sebuah variable. Ini agak matematika nih bahasanya. Nge-store sebuah angka atau sebuah expression, sebuah rumus di dalam sebuah variable. Oke. Dan kita pakai variable ini gunanya apa? Gunanya sebetulnya untuk menyederhanakan rumus. Karena kalau rumus yang panjang itu diulang lagi, rumusnya kan sangat panjang. Oke. Jadi pertanyaannya dalam kasus ini adalah buat tanggal urut dari tanggal 1 September sampai 30 September, tapi tidak termasuk weekend. Oke, tidak termasuk weekend. Jadi kita coba ya, buat nomor urut di dalam Excel 365 itu sangat cepat dengan menggunakan sequence. Oke, rumus sequence. Oke, tapi agak sedikit banyak nih argumennya. Jadi pertama kita harus tentuin dulu berapa sih row yang mau kita ambil. Dalam hal ini sangat simpel ya, karena dari 1 sampai 30. Berarti kita mau bikin 30 row ke bawah. Oke. Tapi kalau datanya berbeda, kita harus bikin dinamis ya. Jadi caranya kita bisa aja nih kita ambil tanggal terakhir, kita kurangi tanggal awal, kita akan dapat 29 ya, dan kita tambahkan 1. Oke, buat dapat 30 nih. Oke. Kolomnya kita nggak mau banyak kolom, kita cuma mau 1 kolom ke bawah. Berarti kita tulis 1. Kemudian dia bilang, oke, mau bikin sequence ya, mau bikin nomor urut ya. Startnya berapa? Oh, startnya ini 1 September. Oke. Kemudian stepnya, setiap bikin nomor urut mau nambahnya berapa? Oh, kita mau nambahin 1. Jadi kita bilang ke Excel di kolom ini nih, 1 kolom aja, sebanyak 30 row, mulai dari 1 September, bikin nomor urut atau sequence satu-satu. Ya, 1 September, 2 September, 3 September, 4 September, bla bla bla. Enter. Dia akan menghasilkan nomor urut nih dari Thursday 1 September all the way sampai tanggal 30. Oke, teman-teman ngelihat box warna biru, ini disebut dynamic array formula. Oke, dalam Excel 365 yang nge-spill jawabannya. Kita bikin satu rumus, jawabannya banyak gitu ya. Ini namanya dynamic array formula. Oke. Tapi di sini masih ada weekend ya, masih Saturday Sunday, masih ada Saturday Sunday gitu ya. Dan kalau kita udah ngomongin ngomongin weekday dan weekend, kita tuh harus menggunakan rumus yang namanya weekday. Oke. Jadi perkenalan rumus weekday. Oke, weekday. Misalnya serial number di sini ya. Wah, ini argumennya banyak banget nih. Oke, tapi yang paling useful itu sebenarnya nomor 2. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin weekend, kalau kita mulai sebuah minggu dari hari Senin, ya, hari Senin nomor 1 nih, 6 dan 7-nya itu adalah Sabtu dan Minggu. Oke. Kalau kita menggunakan yang nomor 1, dia mulai dari 1 Sunday. Berarti Sunday tanggal nomor 1 dan Saturday itu nomor 7 gitu ya. Kita coba ya. Kalau kita pakai nomor 2, enter, apa hasilnya? Dia akan menghasilkan formatnya kita ganti menjadi number, atau gini, atau saya move ke sini. Oke. Formatnya kita ganti menjadi number. Dia akan 4. Kenapa? Karena Thursday dimulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis adalah hari keempat. Kalau kita copy ke bawah sedikit ya, 6 dan 7 adalah Saturday and Sunday. Kita copy ke bawah lagi, 6 dan 7 lagi-lagi Saturday and Sunday. So, kita punya pattern. Oh, ternyata weekend itu adalah 6 dan 7 waktu kita bungkus sebuah tanggal dengan weekday. Gitu ya. Jadi, gimana dong? Jadi, kita bungkus rumus sequence dengan rumus filter. Oke. Ini agak sedikit advance ya buat teman-teman yang belum ngerti, nggak masalah, tapi
dipahami ada rumus ini dalam Excel. Sequence buat bikin nomor urut, filter untuk ngefilter. Oke, ngefilter apa? Ini ngefilter ini semua nih. Ngefilter sequence ini. Kita mau ngefilter sequence ini, ya titik koma, dengan apa? Dengan kriteria apa? Include apa? Kita mau include apa ya? Weekday, oke, dari ini semua, dari sequence ini. Saya copy lagi ya. Jadi diulang lagi ya rumus sequence. Perhatikan ya, rumus ini diulang lagi. Oke. Saya mau weekday-nya ya. Kita pakai yang kedua. Hati-hati teman-teman, rumus ini semakin panjang. Oke. Kurung tutup. Oke. Sebentar, kurung tutup. Kita mau dia nggak weekend. Kalau nggak weekend berarti kita mau dia di bawah 6. Apapun yang hasilnya di bawah 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Ya, gitu ya. Benar ya. Jadi saya kurung tutup di sini. Oke, ini untuk kurung tutup filternya, enter. Dan sekarang, look teman-teman, Saturday Sunday is gone. Saturday Sunday nggak ada, udah nggak ada Saturday Sunday. Habis Jumat langsung ke Monday, habis Jumat langsung ke Monday. Karena rumus filter ini ngefilter yang cuma weekday-nya 1 sampai 5. Keren banget ya. Padahal nggak ada weekday, ya, nggak ada angka 1, nggak ada angka 2. Tapi kita bungkus rumus ini dengan menggunakan weekday. Oke, itu ya. Tapi yang mau saya bilang sebetulnya, ada 2 repetition dari rumus yang panjang ini nih. Rumus sequence. Oke, rumus sequence ini diulang 2 kali. Rumusnya panjang ya. Jadi ada nggak cara ya? Atau saya bikin lebih complicated ya. Saya bikin lebih complicated. Saya nggak mau yang tidak termasuk weekend dan Rabu. Oke, Rabu itu week number 3. Jadi saya nggak mau nih ketemu weekend dan ketemu Rabu. Jadi di dalam rumus ini adalah karakter pertama. Sorry, ini adalah apa ya? Kriteria pertama. Kita nggak mau weekday-nya di bawah 6. Kita punya karakter kriteria kedua sekarang. Jadi saya kurung tutup menunjukkan ini adalah kriteria pertama. Dan kriteria kedua ini bersifat N, bersifat dua-duanya harus dipenuhi. Jadi kita akan kalikan, oke? Kalikan dengan apa? Kita akan copy semuanya nih, sama lagi semua nih. Oke, saya copy ke sini. Dan kali ini saya nggak mau ya, nggak mau di bawah nih teman-teman ya, nggak mau dia sama dengan 3. Oke, kurung tutup sekali lagi, enter. Look, habis Tuesday dia langsung ke Thursday. Rabunya dihilangkan. Oke, keren ya. Bayangin teman-teman harus bikin sequence tanggal, weekendnya nggak mau, hari Rabunya nggak mau. Bikinin dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kalau kita manual, capek juga ya, harus di sort, copy, hapus Rabunya, hapus Sabtunya, hapus Minggunya gitu ya. Tapi dengan rumus filter, sequence, dan weekday, wow, sepanjang ini teman-teman. Sepanjang ini. Oke. Jadi kalau saya tulis di bawah rumusnya dengan rumus formula teks. Oke. Kita klik yang di atas, enter. Rumusnya saya zoom out sepanjang ini nih. Oke. Tapi ada yang menarik. Apa yang menarik? Perhatikan. Sequence ini nih, ya, saya kotakin ya. Itu di repeat sampai sini ya. Di repeat teman-teman 3 kali. Oke. Diulangi sampai 3 kali. Oke. Jadi kalau kita bisa menyederhanakan rumus ini dengan rumus let, oke, akan lebih enak dilihat ya, betul ya. Oke, kita coba ya. Jadi rumusnya kayak gini. Rumusnya saya copy dulu ya biar gampang ini ya. Saya akan copy rumus sequence-nya, sequence di sini sampai 1. Oke, saya copy. Rumus yang akan saya pakai adalah let. Oke, let. Oke, kita mau let apa? Kita name 1 ya. Kita bikin variabelnya. Saya mau X, oke. Apa value-nya? X itu artinya ini. Sequence D3 kurang D1 bla bla bla. Intinya ini bikin apa? Bikin tanggal, oke. Ini yang kita mau nih. Oke, sekarang calculation-nya. Calculation-nya apa ya? Filter ya. Jadi ini kita ulangi seperti yang tadi. Kita mau filter apa? Filter apa nih? Filter si sequence. Sequence itu apa? X. Betul ya? Lu kayak di sini ya. Kita mau filter, lihat kursor saya. Saya mau filter sequence ini. Dan kita udah store sequence ini dalam X. Oke, kita mau X, kemudian titik koma, include apa? Nah, di sini kita punya 2 kriteria. Yang pertama weekday-nya di bawah 6,
Satu lagi weekday-nya tidak sama dengan 3. Berarti saya akan menggunakan rumus weekday. Weekday, serial number-nya adalah X. Oke. Kemudian return type-nya 2. Saya nggak mau apapun yang di bawah 6. Ini adalah kriteria pertama. Remember, kriterianya harus menggunakan tanda kurung. Oke. Kemudian kita kalikan dengan kriteria kedua, yaitu weekday dari X, 2. 2 ini adalah supaya nomor 6 dan 7 adalah weekend. Oke. Dan kita tidak mau sama dengan 3, kurung tutup, dan kita tutup filternya, dan sekarang kita tutup LED-nya. Enter. Hasilnya sama, teman-teman. Hasilnya sama. Dan yang lebih menarik itu untuk melihat seberapa panjangnya rumus ini. Oke. Formula teks, kita lihat di sini. Enter. Sekitar 60% hemat ini ya, hemat space ya. Oke. Bayangin kalau teman-teman punya kriteria yang lain. Oke. Nggak mau Sabtu, nggak mau Minggu, nggak mau Rabu, nggak mau Jumat misalnya. Ini akan semakin lebih panjang yang atas, yang ini. Dan rumus LED itu akan sangat mudah. Karena kita tinggal bilang X, X, dan X. Oke. By the way, kalau teman-teman, saya udah mulai pakai rumus LED. Karena kalau kita lagi bikin rumus yang panjang, saya nggak mau ngulang lagi. Ya kita cuma tulis X atau Y atau segala macam. Oke. Jadi boleh banget dipraktekin dan dicobain. Oke.